belum direkam sepertinya. Sudah, Pak. Nah, ini sudah direkam. Ya, selanjutnya kepada kelompok siapapun yang akan memulainya atau memoderasi, silahkan memimpin nanti dengan doa, kemudian melakukan memperkenalkan anggota kelompoknya, melakukan presentasi, dan setelah itu memimpin pada sesi diskusi, dan yang terakhir mengembalikan kepada saya untuk ya saya beri tambahan dan masukan sebagai pengampu. Oke, silahkan kepada siapapun yang memimpin hari ini, saya persilahkan. Iya, selamat siang teman-teman dan Pak Daniel. Sebelum kita mulai untuk presentasi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk kesempatan pada hari ini, kelompok kami yaitu Marcel, Michael, dan saya Tanya Wimananujaya akan mempresentasikan mengenai inherent dan control risk. Yang pertama ada inherent risk. Pengertian dari inherent risk adalah sebagai suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan terdapat sejumlah salah saji yang material dalam suatu segmen sebelum auditor mempertimbangkan keefektifan dari pengendalian intern yang ada, yang meliputi ketentuan saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Dengan mengasumsikan tidak adanya pengendalian intern, maka risiko inherent dapat dinyatakan sebagai kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji yang material. Maka auditor akan menyimpulkan tingkat risiko inherentnya tinggi. Inherent risk timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi karena kompleksitas transaksi dan kelas transaksi atau kompleksitas atau aset yang mudah tercuri atau ketidakadaan informasi yang sifatnya objektif sudah menjadi pemahaman publik bahwa inherent risk adalah di luar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan. Faktor yang mempengaruhi inherent risk. Yang pertama ada sifat bisnis klien, yaitu risiko bawaan yang terdapat pada akun persediaan, piutang dagang, dan aset tetap yang dipengaruhi dari sifat bisnis klien. Yang kedua, temuan dari audit sebelumnya. Temuan salah saji dari audit sebelumnya kemungkinan besar akan ditemukan kembali dalam proses audit berjalan. Biasanya bersifat sistematik, seperti perusahaan terlambat dalam melakukan penghapusan salah saji yang terjadi. Yang ketiga, pihak terkait, yaitu transaksi yang terjadi dari pihak yang tidak independen akan meningkatkan terjadinya salah saji material sehingga meningkatkan risiko bawaan. Yang keempat, penugasan awal atau penugasan ulang. Para auditor memperoleh pengetahuan serta pengalaman tentang kemungkinan terjadinya salah saji setelah mereka melaksanakan penugasan audit selama beberapa tahun. Kurangnya penemuan audit yang diperoleh dari penugasan audit yang sebelumnya dapat menyebabkan para auditor menetapkan suatu tingkat risiko inherent yang lebih tinggi daripada tingkat risiko inherent yang ditetapkan atas penugasan audit ulangan, di mana pada penugasan audit sebelumnya tidak ditemukan salah saji material. Yang kelima, berbagai transaksi non-rutin, yaitu berbagai transaksi yang tidak umum
dilakukan oleh klien memiliki kemungkinan lebih besar akan dicatat secara tidak benar oleh pihak klien daripada pencatatan atas berbagai transaksi yang rutin karena pihak klien kurang memiliki pengalaman dalam melakukan pencatatan atas transaksi. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mengkoreksi pencatatan berbagai saldo dan transaksi akun, yaitu beberapa saldo yang memerlukan sejumlah estimasi dan suatu pertimbangan yang besar dari pihak manajemen. Dan yang terakhir, penyusunan populasi. Seringkali berbagai item individual yang menyusun total populasi turut memberikan pengaruh pada ekspektasi auditor yang akan salah saji yang material. Faktor menentukan tingginya tingkat inherent risk. Yang pertama, penugasan audit pertama kalinya untuk klien yang sama oleh auditor dihitung sebagai faktor inherent risk yang penting. Misalnya, PT JAK baru IPO tanggal 1 Juni 2015, maka audit yang diselenggarakan pertama kali diasumsikan mengandung inherent risk yang tinggi. Sebab auditor tidak memiliki informasi yang valid mengenai kondisi keuangan PT JAK yang bisa dipercaya. Yang kedua, perusahaan memiliki anak atau cabang dalam jumlah banyak dan melibatkan banyak mata uang asing yang diasumsikan mengandung inherent risk yang tinggi. Karena model perusahaan seperti ini cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kompleks dan besar, kemungkinan terjadinya banyak kesalahan dalam proses konsolidasi laporan yang disebabkan oleh kompleksitas data transaksi yang terlibat di dalamnya. Contoh inherent risk. Yang pertama, usaha sejenis mempertimbangkan persaingan di lingkungan usaha sejenisnya yang mungkin mempengaruhi pendapatan dan aliran kas auditi, yaitu contohnya faktor persaingan. Yang kedua, kompleksitas pengakuan pendapatan, yaitu memeriksa metode pengakuan pendapatannya, apakah mengandung kompleksitas yang berpotensi menjadi risiko. Yang ketiga, kesulitan dalam menakar akurasi perhitungan revenue, yaitu pemeriksaan besarnya nilai revenue yang dipengaruhi oleh perhitungan yang akurasinya sulit diukur. Yang keempat, salah saji pada audit sebelumnya, yaitu menggunakan laporan hasil audit periode sebelumnya sebagai tambahan bahan pertimbangan. Lalu selanjutnya ada control risk. Menurut Hall, risiko pengendalian atau control risk adalah kemungkinan bahwa laporan keuangan salah saji secara material karena kegagalan dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, berbagai risiko pengendalian selalu ada karena adanya keterbatasan inherent dari struktur pengendalian internal. Apabila kebijakan dan prosedur tidak berjalan dengan efektif, maka auditor melakukan penilaian risiko pengendalian sebanyak mungkin. Pada umumnya, control risk tidak mampu membuat risiko menjadi 0%, namun dirancang untuk menekan risiko residual tersebut semaksimal mungkin, lalu sisanya menjadi tugas sebagai strategi deteksi, sistem prosedur deteksi penyimpangan, KKN, dan salah saji material. Nah, control risk timbul akibat adanya kelemahan sistem pengendalian internal dari auditi, karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan desain ataupun tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material dan atau penggelapan. Karakteristik perusahaan yang memiliki control risk tinggi yaitu antara lain struktur organisasi tidak jelas dengan pembagian tugas yang juga tidak jelas. Yang kedua, lemahnya pengawasan manajemen yaitu para manajer terhadap operasional perusahaan. Ciri ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya tidak ada level otorisasi transaksi yang jelas, semua orang bisa mengakses semua data atau informasi, tidak ada aktivitas supervisi, tidak pernah ada audit fisik, tidak ada performance review, dan tidak ada laporan keuangan yang dianggarkan. Lalu yang ketiga, tidak memiliki auditor internal dan komite audit. Yang terakhir, sistem pengendalian internal lemah atau tidak efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya control risk. Yang pertama, keandalan perlaporan keuangan. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, melakukan tes keefektifan dari kontrol internal berlaku apabila auditor menerapkan risiko pengendalian di bawah tingkat minimum. Lalu yang terakhir,
mendapatkan pengetahuan dan pemahaman atas kontrol internal suatu perusahaan berlaku terhadap semua jenis jasa audit. Lalu contoh dari control risk sendiri, contoh pemeriksaan sistem pengendalian internal memeriksa faktor pemisahan tugas pada departemen yang berpotensi menjadi aset fraud. Untuk jenis aset di mana kerap terjadi fraud adalah wilayah persediaan dan kas. Apabila sedang memeriksa persediaan, dapat dideteksi apakah ada 2 pekerjaan terkait atau lebih yang dirangkap oleh satu petugas. Misalnya, pegawai purchasing merangkap sebagai petugas yang menerima barang atau pekerjaan gudang persediaan lainnya, atau pegawai shipping merangkap sebagai petugas gudang yang mengurus persediaan barang jadi. Lalu yang kedua, foreman di bagian produksi yang biasa meminta persediaan untuk keperluan produksi diizinkan bebas keluar masuk gudang persediaan bahan baku atau bahan penolong. Lalu yang ketiga, pegawai admin yang melakukan input receipt of goods memiliki kemampuan akses ke dalam data-data accounting terkait seperti accounting payable atau utang. Lalu yang terakhir, pegawai admin yang melakukan input picking sheet di shipping memiliki kemampuan akses ke dalam data-data accounting terkait seperti accounts receivable atau piutang. Baik, sekarang kita akan masuk ke studi dan pembahasan dari inherent risk dan control risk. Sekarang kita akan menuju ke atlasnya. Mohon ditunggu sebentar ya. Apakah sudah muncul? Belum. Kalau sekarang? Belum, Sel. Udah. Oh, tadi udah. Masih belum muncul. Nah, ini. Sekarang sudah muncul. Jadi kita mengambil kasus dari PT Indofood Sukses Makmur. Di sini nama KAP-nya KAP Marcelino Felix Wijaya dengan AP Marcelino Felix Wijaya. Jadi di kertas kerja ini kita akan mengukur bagaimana sih risk, inherent risk dan juga control risk dari PT Indofood Sukses Makmur. Jadi langkah yang pertama kita membuka indeks dari inherent risk. Pertama-tama kita akan menentukan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan klarifikasi dari penilaian resiko. Nah, di sini ada kolom-kolom berupa akun-akun yang terdampak secara signifikan. Nah, akun-akun yang terdampak secara signifikan ini otomatis terisi ketika teman-teman sudah mengisi A230.4, 5, 6, dan juga 8. Nah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dari penilaian resiko ini biasanya tergantung dari proses bisnisnya. Jadi misal sebuah perusahaan itu mengambil bahan bakunya dari alam, maka akan resiko dari siklus alamnya karena terjadi kelangkaan. Jadi itu akan berpengaruh ke beban pokok penjualannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawah ke bagian tingkat laporan keuangan. Belum, Sel. Belum. Nah, kita ke financial statement level, jadi ke level laporan keuangannya. Jadi pertama kita mengisi faktor penyebab yang menjadi pertimbangan. Nah, di sini ada checklist dan teman-teman harus mengisi berdasarkan A230. Teman-teman isi, lalu setelah mengisi, maka teman-teman bisa menentukan risk material misstatement atau risiko salah saji. Dan di situ ada tulisan H, M, dan L. Itu artinya high, medium, dan low. Itu teman-teman bisa menentukan dengan klik drop down lalu menentukan risk material misstatement-nya. Dalam hal ini kita menentukan M. Lalu selanjutnya ada respon auditor. Setelah mengisi resiko salah saji materialnya, maka bagaimana respon auditor menanggapi dari resiko salah saji materialnya. Nah, itu teman-teman bisa ketik. Lalu sekarang kita menuju ke level akunnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nama akun
lalu saldonya dan juga material atau tidak materialnya itu sudah secara otomatis terisi ketika teman-teman mengisi laporan keuangan dari perusahaannya. Lalu kita mengisi inherent risk factor. Nah, inherent risk factor ini kita mengisi ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Semisal kas dan setara kas sering terjadi transaksi, maka dijawab ya. Lalu yang kedua tidak. Begitu seterusnya sampai ke rentan terhadap fraud risk. Jadi di situ ada 11 faktor. Lalu kita menuju ke likelihood risk atau kemungkinan terjadinya salah saji. Jadi likelihood risk ini bagaimana kita mengukur apakah salah saji ini akan sering terjadi atau tidak. Nah, di situ ada pilihan drop down, high atau low, teman-teman bisa mengisi. Lalu yang kedua ada magnitude of risk. Jadi magnitude of risk ini merupakan dampak yang terjadi ke laporan keuangan atau besaran dampaknya yang terjadi ke laporan keuangan. Semisal teman-teman itu terjadi salah saji, itu bisa diisi high atau low, lalu inherent risk itu akan secara otomatis terisi ketika teman-teman sudah mengisi likelihood dan juga magnitude-nya. Jadi misal likelihood-nya high, lalu magnitude-nya low, itu maka akan menjadi M. Lalu kalau dua-duanya high, maka menjadi high, dan kalau keduanya low, maka akan menjadi low. Lalu selanjutnya, itu termasuk resiko yang signifikan. Nah, itu akan otomatis terisi ketika likelihood dan juga magnitude-nya itu high. Lalu yang berikutnya ke faktor risiko signifikan. Nah, ini apakah di luar 11 inherent risk factor itu apakah ada faktor lain? Kalau jika ada maka diisi ya, jika tidak maka diisi tidak saja. Dan di sampingnya ada keterangan apa kira-kira faktor yang memengaruhi selain dari ke-11 inherent risk factor. Lalu kita ke atas. Kita ke atas, lalu ke bagian kirinya. Bagian kiri. Nah, kita mengisi simpulannya. Analysis inherent risk telah dilakukan. Nah, semisal auditor memutuskan untuk tidak melakukan analisis inherent risk ini, maka harus dijelaskan mengapa tidak melakukannya. Lalu setelah mengisi, maka status KKP-nya menjadi komplit, dan yang terakhir kita mengisi jam kerjanya berdasarkan orang yang menyiapkan dan juga yang mereview. Nah, sekarang kita lanjut ke control risk. Nah, di control risk ini kita akan mengukur seberapa besar resiko yang diakibatkan dengan memasukkan asumsi pengendalian internal dari perusahaan. Nah, untuk menentukan control risk, kita harus mengisi ke-11 kertas kerja ke-10 kertas kerja yang sudah ada di layar sini. Lalu kita langsung masuk ke entity level. Nah, di sini ke bawah coba. Nah, di sini ada komponen pengendalian internal. Nah, teman-teman harus mengisi kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian, apakah memadai atau tidak, berdasarkan kondisi yang ada. Nah, setelah mengisi semuanya, teman-teman juga bisa menambahkan keterangan. Jika memadai, ada apa? Jika tidak memadai, maka ada apa, gitu. Lalu setelah mengisi semuanya, di kolom bawah ada tulisan apakah terdapat defisiensi dalam pengendalian internal. Jika semuanya memadai, maka diisi tidak. Tetapi kalau ada yang tidak memadai, maka diisi ya. Diisi ya, lalu diisi ya lagi. Semisal ada pengendalian internal yang tidak beres, maka teman-teman langsung lanjut ke A270 yang akan dijelaskan nanti oleh kelompok berikutnya. Lalu di bawah kita isi simpulannya. Pengendalian internalnya sudah memadai, sepenuhnya memadai atau belum. Jika belum, maka diisi belum. Lalu di kotak kuning bisa diisikan apa kelemahan dari pengendalian internalnya. Setelah itu, status KKP-nya menjadi komplit. Lalu terakhir, kita klik kotak yang berwarna hitam. Kotak yang berwarna hitam. Evaluasi pemahaman pengendalian.
Nah, di sini ada kertas kerja tambahan untuk entity level ini. Jadi, ini ada checklist pengendalian internal. Di nomor 1, ada lingkungan pengendalian. Jadi, teman-teman bisa mengisi sesuai keadaannya. Misal, apakah manajemen berdasarkan pengawasan TJWG telah menciptakan dan memelihara budaya jujur? Nah, itu bisa dijelaskan kira-kira implementasi dari budaya jujur itu apa. Misalnya berupa kebijakan atau apa, lalu simpulannya diisi memadai, dan seterusnya sampai ke bawah. Next, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah sampai terakhir ya. Sudah, Kal. Oh iya. Lanjut ke yang kedua. Iya, lanjut ke kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke uraian. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman sudah mengisi entity level, maka bisa diisi kesimpulannya. Berarti pengendalian internalnya sudah memadai. Lalu kita menuju ke bagian kedua. Di sini ada uraian siklus penjualan. Nah, di sini kita akan menganalisis level dari akunnya. Bisa dilihat ada uraian siklus. Uraian siklus yang akan diisi, lalu frekuensinya, apakah frekuensinya itu harian, bulanan, atau tahunan, bisa diisi sesuai keadaannya. Lalu identifikasi resikonya, berdasarkan kearifan profesionalnya, ditentukan apakah rendah atau tinggi, atau sedang. Lalu di kolom what can go wrong, itu kira-kira bisa terjadi salah saji yang seperti apa. Nah, itu diisi overstate penjualan misalnya. Lalu di sampingnya ada pelaksanaan pengendalian internal. Itu bisa diklik, ada drop down-nya, itu ada pilihannya, dan di sini kita ambil contoh otorisasi. Otorisasi. Lalu untuk dokumentasinya kita isi dokumentasi saja. Lalu selanjutnya ke akun terkait. Nah, akun terkait ini merupakan akun-akun yang terkait dengan penjualan yang bisa menjadi resiko tadi. Misalnya piutang usaha, lalu persediaan, lalu kas juga bisa. Nah, setelah kita mengisi ini, kita lanjut ke asersi. Jadi, asersi ini ada 4, ada completeness, existence, allocation, sama valuation. Jadi, diisi sesuai dengan asersi dari akun terkait. Lalu, auditor harus menentukan apakah mau bergantung ke pengendaliannya atau tidak. Jika ya, maka dijawab ya. Kalau tidak, ya dijawab tidak. Lalu di test of control-nya itu bisa ditentukan apakah memang pengendalian dari sisi perusahaan itu efektif atau tidak. Nah, setelah mengisi efektif, maka resikonya menjadi low atau L. Kita kembali ke selanjutnya, ke halaman awal di indeks control risk. Ke control risk. Nah, kita lanjut ke siklus pembelian. Siklus pembelian. Ini sama seperti halnya tadi, seperti penjualan. Itu ada uraian siklusnya seperti apa, lalu frekuensinya harian, bulanan, atau tahunan, identifikasi resikonya rendah semua, dan what can go wrong-nya diisi understate pembelian. Lalu untuk pengendaliannya otorisasi dan dokumentasinya diisi dokumentasi. Dan akun terkait dari pembelian itu berarti persediaan. Lalu dari persediaan itu asersinya apa aja? Berarti diisi completeness, existence, dan allocation. Lalu bergantung pada pengendalian ya, lalu efektif dan hasilnya low. Lalu kita kembali ke indeks sebelumnya. Nah, indeks A254 sampai 10 ini itu sama semua sebenarnya. Sama kayak yang 2 dan 3. Jadi teman-teman menentukan apakah memadai atau tidak, lalu di control list ini kita menulis apakah sudah memadai atau tidak. Lalu kita ke bawah dan di situ ada kotak kuning. Jadi kotak kuning ini merupakan kesimpulan keseluruhan dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan. Apakah memadai atau tidak. Jadi
Sekian praktik dari inherent risk dan control risk. Atas perhatian Pak Dan dan juga teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Sekarang kita akan menuju ke sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3 sesi, dan masing-masing sesi itu ada 3 pertanyaan. Sekarang sesi yang pertama. Yang pertama ada Fajar, dipersilakan untuk open mic dan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 1218009. Mau tanya ke kelompok, di kontrol risk itu kan ada SPI ya, sistem pengendalian internal. Nah, SPI itu kan ada komponen-komponennya. Menurut kelompok, komponen apa yang memiliki risiko paling tinggi dan mengapa? Itu sih. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Saudara Georgius. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Georgius dengan NIM belakang 12 mau bertanya. Bisa tolong berikan contoh pertimbangan yang diperlukan untuk mengkoreksi pencatatan berbagai saldo dan transaksi akun. Sekian. Baik, bisa dilanjutkan dengan Saudari Aziza. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 1218003. Saya ingin bertanya, kan tadi kan kalau di Atlas kan bisa menentukan risiko dari perusahaan apakah tinggi, rendah, ataupun sedang. Nah, saya ingin bertanya, apa perbedaan pengisian di Atlas sama yang sudah ada pada implementasi panduan penerapan prinsip mengenai penggunaan jasa PPMJ pada SPM KAP. Terima kasih. Selanjutnya bisa dipersilakan untuk Saudari Sylvia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia dengan NIM belakang 32. Kan tadi dijelaskan oleh Saudara Michael di Atlas yang inherent risk itu kan ada kolom yang boleh diisi atau boleh tidak diisi oleh auditor. Nah, itu kira-kira kalau misal tidak diisi itu tadi dijelaskan bahwa harus mengisi alasan. Itu kira-kira alasannya seperti apa ya? Terima kasih. Itu yang alasan bagian apa ya kalau boleh tahu Saudari Sylvia? Yang tadi di Atlas itu kan ada tulisan, tadi Saudara Michael itu menjelaskan, auditor diberikan kebebasan untuk mengisi kolom tersebut. Nah, jika tidak diisi itu harus memberikan alasan. Tapi saya lupa itu di bagian mana. Oh ya, baik, terima kasih. Kalau tidak salah kolomnya tadi warna orange gitu. Orange ya, oke. Iya. Mohon maaf untuk Saudari Aziza, apakah bisa diulang pertanyaannya? Untuk Saudari Aziza. Iya. Sebentar. Mau Baik, diulang ya? kan itu di atas. Tadi kan kalau di Atlas kan nanti bisa menentukan bagaimana risiko perusahaan, apakah tinggi, rendah, ataupun sedang. Nah, sedangkan kan di panduan yang biasanya diberikan yang udah diberikan sama IAP yang diimplementasi panduan penerapan prinsip pengendali pengguna jasa atau yang biasa disebut PMPJ itu kan udah dijelaskan kayak golongan-golongannya gitu loh, kayak ini sedang, rendah, ataupun tinggi. Lah, itu apa bedanya sama kalau kita ngisi di Atlas? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Mohon ditunggu sebentar, kami akan diskusi dan jawabannya akan diberikan setelah ini.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajar ya. Tadi komponen apa dalam SPI yang memiliki risiko paling tinggi dan mengapa ya? Menurut kelompok kami yang paling tinggi yaitu untuk lingkungan pengendalian atau control environment, karena lingkungan pengendalian sendiri itu sudah mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Nah, apabila dari lingkungan pengendalian sendiri ini tidak benar, maka kan otomatis akan timbul risiko yang juga tinggi dalam pengendalian risiko ini. Jadi apabila lingkungannya ini sudah tidak baik, maka yang SPI lainnya juga akan berpengaruh. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gio. Contoh dari pertimbangan yang diperlukan untuk mengkoreksi pencatatan berbagai saldo dan transaksi akun. Jenis akunnya itu adalah cadangan atas piutang tak tertagih, nilai persediaan yang usang, kewajiban atas pembayaran warren, dan cadangan kerugian kredit bank. Serupa dengan hal itu, ada berbagai transaksi atau perbaikan utama atau penggantian sejumlah aktiva juga adalah contoh di mana sejumlah pertimbangan diperlukan agar dapat mencatat transaksi tersebut dengan benar. Sekarang saya akan kira-kira apakah sudah menjawab? Maaf. Sudah, terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza. Jadi pertanyaan Aziza tadi kan bertanya apakah pengisian high, medium, atau low itu sudah sesuai dengan PMP, apakah sesuai wajib atau tidak dengan PMPJ. Nah, saya menjawabnya itu harus sesuai dengan PMPJ karena PMPJ ini diwajibkan digunakan oleh para auditor dan juga akuntan publik dalam menilai high, medium, low-nya suatu perusahaan. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Sylvia. Kira-kira apa yang menyebabkan seorang auditor itu memilih untuk tidak melakukan analisis inherent saat melakukan risk assessment? Nah, itu jawabannya karena seorang auditor tersebut itu sudah melakukan analisis inherent risk di prosedur sebelumnya. Jadi ini merupakan pengauditan ulang gitu loh. Jadi bukan pengauditan awal. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka presentasi kami akan kami selesaikan dan kami langsung serahkan ke Pak Dan. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah membawa kita pada diskusi tentang penentuan inherent dan control risk dengan menggunakan atlas. Tapi sebelumnya yang saya komentarin ini aja dulu apa yang sudah disajikan oleh kelompok ini ya dalam hal presentasi penyajiannya. Jadi saya jadi repot ini mendefinisikannya karena apa yang disajikan kelompok ini itu kan antara yang katakanlah yang di makalah, terus kemudian dengan presentasinya itu kok jadi lebih bagus presentasinya yang disampaikan karena di makalah ini bagi saya
belum lengkap gitu ya. Karena apa? Karena kemudian proses-proses tahapannya sudah disebutkan dengan jelas, sangat rinci, sangat detail, bahkan sampai kemudian tahapan-tahapan langkah-langkahnya, faktor-faktor yang menyebabkan inherent risk, terus kemudian langkah-langkahnya itu sudah disajikan baik di studi kasus maupun di pembahasannya. Jadi di studi kasus itu faktor-faktornya, terus kemudian di ini langkah-langkahnya. Sangat lengkap, sangat bagus, tapi sayang kemudian, loh, saya waktu pembaca ini tadi bingung, loh ini gimana sih kok isinya cuma penjelasan tok, terus gimana ini caranya atlasnya, jadi sepertinya masa dibayangkan A20 itu kayak apa, A20, A250, 260, sampai dengan A270, itu saya sampai mikir ini kayak gimana, tapi ternyata surprise-nya waktu kemudian di presentasinya muncul itu ya, dijelaskan juga dengan baik oleh Michael gitu ya. Jadi ya mohon maaf, sorry to say, untuk makalahnya memang ada yang kurang, yaitu tadi. Jadi harusnya terus kemudian di crop gitu ya, gambar contoh-contohnya gitu. Ini loh faktor-faktornya, ini loh faktor-faktor apa yang dipertimbangkan, itu ditempelkan. Jadi di crop dari atlas, di crop ditempelin di sini. Terus kemudian itu aja sih kekurangannya yang saya pikir, dan bahwa kemudian langkah-langkah ini sebenarnya lebih dari sebuah makalah gitu ya, karena kemudian kalau makalah itu kan lebih pada penjelasan, katakanlah faktornya, faktor apa aja, seperti faktor di inherent risk itu ada transaksi, salah saji, mungkin tidak terlalu detail, tapi kelompok ini disajikan dengan lengkap dan baik. Jadi sebenarnya kalau kelompok ini enaknya omong gitu ya, apa yang sudah disajikan dalam bentuk narasi ini ditambah dengan gambar-gambar yang crop dari A20 kayak apa, A21, A231 sampai 235, terus kemudian 230.5 gitu ya, terus kemudian 230.7 dan sebagainya, terus 250 titik sekian dan sebagainya. Itu kalau semuanya ditampilkan gambarnya, itu sebenarnya kelompok ini enaknya omong sudah menyelesaikan sampai ke UAS-nya gitu kan. Karena sebenarnya di UAS itu yang disebut dengan materi ajar, modul ajar itu, jadi sebenarnya mengurangi saja ya, mengurangi yang ada di sini, seperti ya kan kita ngomongin UAS-nya ya, jadi seperti yang di atas itu seperti abstraksi, itu diganti dengan tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan ringkasan dari katakanlah tujuan pembelajaran, di dalamnya pasti juga selain tujuan pembelajaran ada ringkasan-ringkasan dari materi yang ada di dalamnya. Kemudian di bawahnya itu bisa kemudian latar belakang, tapi latar belakang itu sebenarnya bisa dihapus, tapi kemudian di bawahnya itu bisa gambaran umum, jadi bukan latar belakang ya, gambaran umum. Gambarannya umum apa, bahwa kemudian disampaikan risiko itu apa dan sebagainya, tidak perlu detail. Ya kalau di ini kan cukup katakanlah 1-2 paragraf. Kemudian di teorinya juga sebenarnya dipersingkat lagi, sebenarnya langsung inherent risk itu apa, risiko itu apa, inherent risk itu apa, control risk itu apa, audit risk itu apa. Ya, itu nah kemudian itu di gambaran umumnya. Tapi kemudian yang dilengkapi adalah yang kemudian jadi tahapan-tahapan dalam pengerjaan. Nah, tahapan-tahapan pengerjaan itu kelompok ini sudah menyajikan narasinya dengan lengkap. Kalau memang ada yang perlu dilengkapi lagi, ditambahkan dengan gambar dari tahapan-tahapan kegiatan. Jadi saat memasukkan 230 pertama itu apa, seperti apa. Jadi tahapan-tahapan dalam menghitung resiko inherent apa. Itu gambarnya satu, terus kemudian yang lainnya langkah-langkahnya. Terus kemudian katakanlah saat kemudian kontrolis itu apa, ditempelin apa-apa dan sebagainya. Sebenarnya kelompok ini sudah menyelesaikan. Jadi enaknya omong apa yang dipresentasikan, terus kemudian dengan sedikit menyederhanakan, merangkum bab 1 dan bab 2-nya menjadi
tujuan pembelajaran, dan kemudian kedua itu gambaran umum, dan kemudian 3 itu langkah-langkah pengerjaan. Itu sebenarnya sudah jadi modul awal. Modul ajar, atau katakanlah buku panduan, atau katakanlah bisa sebagai yang disebut dengan bahan ajar gitu ya. Kelompok ini sebenarnya sudah hampir menyelesaikan. Kalau yang di bawahnya memang sama, kemudian kalau perlu ditambahkan lampiran, terus kemudian ditambah dengan daftar pustaka, itu wajib itu ya. Jadi daftar pustaka, terus kemudian lampiran-lampiran, itu sudah menjadi bahan ajar. Jadi sebenarnya kelompok ini sudah nyicil sampai pada tahapan membuat modul ajarnya, sampai tugas akhirnya. Tapinya ini ya, kalau untuk sebuah makalah yang untuk dipresentasikan, memang kemudian tidak lengkap. Karena apa? Karena hal-hal yang harusnya ditampilkan, tahapan-tahapan pengerjaan tidak tertampil di sini. Tetapi itu semua tertutup karena di presentasi ternyata lumayan lengkap, ada semua gitu ya. Jadi kalau dua-duanya digabung sudah jadi materi UAS gitu. Jadi saya jadi bingung kelompok ini sebenarnya dikerjakan apa ya, makalah atau sebenarnya UAS, karena makalahnya itu serasa mengerjakan UAS, tapi masih ada formatnya masih format makalah, dan ada yang kurang. Contohnya itu tadi gambar-gambar atau cropping dari tahapan-tahapan pengerjaan. Tapi saya apresiasi karena walaupun membuat saya bingung, tapi sebenarnya kelompok ini sudah nyaris mengerjakan tugas UAS-nya. Jadi ya, tapi ya, akhirnya ya nilainya memang bagus di presentasi. Di makalahnya memang tidak terlalu bagus ya. Tapi penyampaiannya semuanya baik, diskusi juga berjalan baik. Tapi sayangnya entah mengapa saat mata kuliah audit ini, khususnya penggunakan atlas ini, hanya di pertemuan pertama kedua yang banyak pertanyaan. Pertemuan kemarin dan sekarang kok tidak terlalu banyak pertanyaan ya, nggak tahu kenapa gitu. Jadi apa nggak laku ya mata kuliah ini karena terlalu teknis atau karena siang gitu ya. Oke, nah tapi sebenarnya apa yang disajikan kelompok ini dengan kemudian mengawalinya dengan pemahaman teoretis tentang apa sih sebenarnya resiko, terus kemudian ya jadi resiko dulu ya seharusnya, tapi resiko sebentar. Nah ini seharusnya langsung inherent risk ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau sebagai landasan teori seharusnya ngomongin resiko, atau paling tidak itu resiko audit, bahwa resiko audit itu ada 3 ya, inherent, terus kemudian control risk dan audit risk. Walaupun audit risknya tidak harus dijelaskan dengan detail karena itu nanti bagian kelompok yang lain ya dalam mengerjakan atau kalau memang tidak ada di sini bisa dijelaskan sampai kemudian katakanlah yang namanya detection risk itu kayak apa, sehingga kemudian menjadi teori yang sebenarnya juga cukup lengkap gitu ya, dan kemudian masuk dalam kaitannya dengan atlas. Jadi kalau kelompok ini sudah cukup baik, tinggal kemudian ditambah aja. Kalau kemudian audit risk ditambah, terus audit risk ditambahkan, terus kemudian ditambah juga dengan detection risk, jauh lebih lengkap. Nah itu akan menutupi kalau kemudian langsung masuk ke atlasnya. Dan atlasnya ini sebenarnya sudah bagus saat kemudian memulainya dengan nama KAP. Nama KAP-nya masa Marcelino tok gitu kan. Nah ini kan seharusnya kalau nama KAP itu, nama KAP-nya Marcelino Felix Wijaya, KAP-nya Marcelino Felix Wijaya. Nama KAP itu kan firma ya, firma itu pasti nggak mungkin didirikan sendirian. Entah itu namanya nanti kemudian itu kalau ini namanya siapa? Oh di sini ya. Seharusnya namanya itu Wijaya
siapa ini? Haryono dan Tanujaya gitu kan, dan Tanujaya dan rekan kayak begitu ya. Seharusnya pakai surname-nya namanya, atau karena orang Indonesia tidak terbiasa pakai surname, depannya yang dipakai gitu ya. Namanya kemudian menjadi Marcelino, Michael dan Yemima gitu kan. Marcelino, Michael, Yemima dan teman-teman itu dan kawan-kawan ya boleh pakai seperti itu. Jadi firma nggak mungkin seorang, nggak mungkin perorangan kalau nama KAP gitu ya. Itu perlu diingat itu. Kalau KAP sendirian itu jadi lucu aja. Pasti dia nggak punya rekanan, terus kemudian anak buahnya terbatas gitu ya. Siapa yang mau kemudian, walaupun ada KAP yang memang didirikan secara perorangan, tapi kalau itu dia bentuknya badan hukumnya firma, mestinya kan minimal ada satu rekanan. Dan itu berarti apa? Menunjukkan juga arealnya tidak hanya di satu kota gitu ya. Kalau ada nama Yemima berarti kan Marcelino dan Michael di Malang, Yemima di Semarang kan, berarti kan punya 2 kantor gitu ya. Artinya pasarnya juga jauh lebih luas. Kalau AP-nya memang seorang, karena AP kan berarti siapa yang di situ rekanan yang kemudian menjadi auditor, karena dia akan menandatangani menandatangani lainnya, menandatangani opini dan LAI ya, laporan auditor independen. Kliennya sewanger Indofood Sukses Makmur ya. Nah, laporan keuangannya tahun 2000, tahun buku 2018. Nah, di sini kemudian faktor-faktor yang mempertimbangkan identifikasi dalam penilaian risiko sudah ada A, B, C, D dan sebagainya, sudah bagus. Bahwa kemudian itu munculnya datanya tercantum di A230.3. Nah, sayangnya di sini tidak kemudian muncul gambarnya, walaupun sudah dalam hal presentasinya. Itu yang untuk yang ini ya, untuk yang awalan-awalan yang kemudian 2.30. Kemudian isinya sih lebih banyak sebenarnya identifikasi dan penilaian resikonya, belum masuk kepada resiko-resiko yang akan dinilai atau di-assess. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebabnya, baik itu resiko inherent maupun resiko pengendalian. Nah, itu sudah cukup baik. Penyampaian narasinya cukup baik. Nah, kemudian bagaimana untuk control risk? Itu kan tadi di inherent risk. Control risk, nama klien Indofood, sektor industrinya apa, periode interimnya kapan ya. Berarti kan sebelum laporan keuangan dibuat, karena control risk itu kan pasti itu di awal, katakanlah malah sebelum pengerjaan dilakukan, karena awal-awal negosiasi yang harus difahami oleh auditor itu adalah control risk. Selain memang inherent, kalau inherent kan secara umum aja, karena kemudian industri itu bisa diketahui kira-kira resikonya apa, kemudian perusahaannya seperti apa, perusahaan manufaktur resikonya apa, mungkin itu bisa lebih secara umum. Tapi kalau pengendalian internal memang kemudian harus in charge ke dalam perusahaannya, mulai buka-buka dokumen, mulai terus kemudian ada verifikasi pada manajemen, sampai kemudian ada aktivitas-aktivitas turun ke lapangan, ya walaupun belum menyeluruh. Terus kemudian kalau masih dirasa kurang, berarti masih bisa lagi melakukan pekerjaan lapangan, mungkin ditambah luasan audit interimnya dan sebagainya. Jadi kelompok ini sudah menyajikan dalam artian uraiannya sudah baik, termasuk kemudian dalam hal pembahasan detail banget faktor-faktor resiko bawaan inherent risk, faktor-faktornya apa aja, A, B, C, D, E, F, G, langkah-langkah dalam hal mengidentifikasi, ada langkah 1, langkah 2 ya, kemudian apa, tick mark pada drop down gitu ya, yang kemudian sampai kemudian katakanlah membeli HML gitu ya, sampai kemudian
Kalau perlu narasinya juga perlu ditambahkan kayak seperti itu, sebenarnya sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok ini dan kita sudah bisa lihat bagaimana cara mengerjakannya praktiknya. Ya, yang di 230, 240, 250 bahkan sampai ke 270. Nah, ini seharusnya kan kertas kerjanya banyak tuh. Dari 230, 240, 250, 260, 270. Nah, ini kan seharusnya minimal ada 5 gambar yang kemudian bisa dimunculkan dan bisa dilihat ya baik dalam presentasi. Kalau di presentasi sudah tadi, tapi di tertulisnya ya. Karena apa? Karena ya presentasinya memang bisa saja dilihat, dinikmati, bisa kemudian jadi bahan pembelajaran, apalagi kalau diupload. Tapi kalau namanya bahan ajar itu kan kita pergunakan untuk orang yang lebih banyak, itu memang harus dituangkan gambar-gambarnya, tahapan-tahapan. Nah, kalau tahapannya sudah, tapi gambarnya ini loh, gambar apa? Bukan gambar ya, croppingan gambarnya yang harus disajikan juga. Tapi overall apa yang disajikan kelompok ini sebenarnya sudah baik dan sudah lengkap ya, karena kemudian hanya saya yang tidak kemudian tersajikan di makalah. Tapi dari pengerjaannya, dari katakanlah di ini presentasinya sudah semuanya tersaji dengan baik ya, sudah bisa dipelajari dengan enak tuh. Nah, saya katakanlah ya kita memang ada kendala karena kita kemudian tidak bisa tatap muka dan sebagainya, tidak kemudian bisa praktek, itu bisa kita lakukan bareng-bareng. Jadi memang kalau kemudian karena ini mata kuliah praktikum, jadi akhirnya lebih banyak yang terlibat langsung di presentasi ini, di setiap sesinya, setiap kita ketemu itu memang kemudian mengerjakan, terus kemudian beberapa orang yang memang pernah PKL di KAP tahu seperti apa fungsi dan peran dari atlas, itu jadi terasa gitu ya. Tapi bahwa kemudian yang tidak pernah merasakan atau berhadapan langsung itu serasa, katakanlah walaupun sudah saya kirim linknya, baca buku panduannya yang isinya cuma langkah-langkah kayak begitu, apalagi mau belajar ngedownloadnya, bukan belajar ya, kan sudah saya kirim ya, mau kemudian membukanya atau menaruh aplikasinya atau programnya ini di komputernya, kalau tidak kebutuhannya untuk presentasi mungkin memang agak males ya, buat apa gitu, apalagi Excel gitu ya, bahasanya relatif sulit ya. Tapi kalau memang ingin belajar, ingin tahu, apalagi ingin berkarir di KAP, selain teori-teori audit dan sebagainya, pegang atlas ini sebenarnya sudah semua pekerjaan audit, hanya kemudian bagaimana menarik opini itu aja yang belum ada gitu ya. Karena menarik opini kan butuh pengalaman dan butuh sertifikasi yang memang memadai, tapi paling tidak semua pengerjaan Anda sebagai staf sampai kemudian sebagai naik tingkat sebagai ketua tim, terus sampai menjadi manajer, itu atlas ini sudah mewadahi semuanya gitu ya. Nah, kemudian tinggal meningkatkan aja dengan kemudian pengalaman, pembelajaran, sertifikasi, nambah jam audit. Ya tinggal kemudian bagaimana menandatangani ya, tapi pertimbangan apa yang untuk menandatangani LAI itu sudah bisa dilakukan lah. Tapi ya karena kita masih belajar, jadi kita belajar dari awal dan kita belajar pakai menggunakan alat bantu yang paling sederhana yang bisa kita pakai. Dan alat bantu ini ternyata memegang peranan
penting dalam pelaksanaan audit yang namanya Atlas. Dan hari ini kita sebenarnya masih ngomongin resiko. Saya pikir dengan ngomongin risk assessment ini jadi jadi banyak gitu ya. Ternyata tidak terlalu banyak yang nanya. Kalau minggu depan kan kita ngomongin material statement ya, ngomongin materialitas. Nah, kalau ngomongin resiko dan materialitas memang tidak bisa terpisah karena semakin tinggi tingkat resikonya, biasanya juga materialitasnya. Jadi dia namanya istilahnya vice versa ya, saling kalau satu naik, satunya pasti naik gitulah, gitu katakan anaknya omong. Jadi timbal balik, bahasa Indonesia vice versa itu timbal balik. Artinya kalau resikonya tinggi, inherentnya control risk-nya itu tinggi, dan pasti kemudian detection risk-nya itu pasti meninggi, resiko audit pasti tinggi, itu materialitasnya juga kemungkinan malah kebalik ya, materialitasnya rendah. Artinya tingkat kesalahan yang boleh diizinkan itu memang semakin kecil. Artinya tapi ya nilai materialnya semakin tinggi nilainya ya, tapi bagaimana materialitasnya itu ditentukan semakin kecil. Jadi nah, kalau kemudian sejak dari awal kita tahu bahwa memang ini kita berhadapan dengan perusahaan yang beresiko, kita masih auditor baru, belum pernah mengaudit di situ, atau kemudian perusahaan ini punya masalah, jadi kita sudah tahu materialitasnya pasti akan kita tentukan. Nilai materialitasnya tinggi gitu ya, materialnya kita tentukan rendah, berarti bahwa kemudian resikonya pasti kemudian kita buat semuanya juga tinggi. Karena apa? Semuanya beresiko. Jadi ya itu minggu depan nanti melengkapi apa yang risk assessment yang kita akan pelajari hari ini. Dan materialitas dan resiko itu sebenarnya ilmu awal dari auditor. Bagaimana menentukan ya semuanya kebetulan ada ininya ya, ada PMPJ-nya ya, ada aturan yang dari IAPI, jadi bisa kemudian sebenarnya itu ada panduannya, tapi bahwa panduan itu kan tidak saklek ya, tapi kemudian itu ya kalau ternyata seperti ini PMPJ-nya sekian, ya kita bisa saja membuatnya materialitasnya 5%, wah ternyata ini kayaknya lebih beresiko untuk saya turunkan 4% atau 3%, itu kan bisa gitu ya. Bisa sesuai dengan pertimbangan profesional dari sang auditor. Nah, itu jadi penting. Nah, karena apa juga kaitan lebih jauh materialitas resiko, terus kemudian materialitas itu kalau semakin berat, semakin beresiko, semakin apa kan kaitannya secara langsung kan berhubungan dengan fee, besaran fee yang kita tentukan. Karena ya kalau fee-nya, kalau auditnya, kalau resikonya tinggi ya itu kan sebenarnya prinsip dari high risk high return ya. Kalau resikonya tinggi ya returnnya kita minta tinggi dong, fee-nya ya minta tinggi. Jangan kemudian resiko tinggi hajar aja, ambil aja. Karena apa? Butuh. Nah itu kan berarti ya akuntannya antara butuh sama ngawur sama nekat itu kan tipis gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan jadi kaitan antara risiko baik inherent risk detection, inherent control maupun detection dengan yang namanya materiality, dengan kemudian namanya luasan pekerjaan, skopa, sampai kemudian penentuan audit fee. Itu saling terkait, saling satu linear nanti pengaruhnya. Nah, tapi sekarang kita masih belajar di risk assessment ya. Oh, materialitas sudah minggu kemarin sih, sorry. Materialitas itu sudah minggu kemarin, ini yang risiko. Ini kan saling kemudian berhubungan. Kalau yang minggu depan itu kita ngomong material statement, jadi pernyataan tentang materialitas. Oke. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tapi apa yang disajikan oleh kelompok ini, baik juga oleh kelompok yang kemarin, itu sudah cukup baik. Tinggal kemudian dilengkapi apa yang kurang, disempurnakan sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Gitu ya. Nanti setelah ini juga akan saya kirimkan pada kelompok Marcelino, Michael, dan Yemima untuk kemudian dilengkapi ya.
lengkapi. Ya kelompok ini sebenarnya tinggal mindahin ini aja sih. Mindahin ngekrop dipindahin ke sini 230 masuk 240, 250, 260, 270 gitu kan, sudah mindahin aja. Sudah bagus ini makalahnya. Kemudian makalahnya itu tinggal dirubah sedikit aja, terutama yang di bab 1 dan bab 2 itu, terus kemudian bab 3, 4-nya itu digabung jadi satu, langkah-langkah pengerjaan sudah mengerjakan UAS juga. Begitu. Nah, ini kan ya ternyata masukan saya, penyempurnaan saya memang kemudian mengarahnya dua-duanya untuk penyempurnaan dari makalah ini juga termasuk untuk mengerjakan UAS, dan ini sebenarnya juga message atau katakanlah himbauan untuk yang lain ya. Jadi atau bukan himbauan sih, tapi lebih pada bagaimana sebenarnya membuat modul ajar. Nanti yang kemudian ya semoga saja bisa saya kompilasi, kalau ini memang memungkinkan saya akan publikasikan, tidak sekedar ke blog. Kalau makalahnya saya taruh blog, tapi bahwa materi ajarnya saya memang merencanakan untuk dijadikan buku panduan praktikum audit. Itu ya. Sementara itu yang bisa saya tambahkan untuk penyempurnaan dari presentasi atau penyajian oleh kelompok juga terkait dengan hal-hal yang ada di resiko atau risk assessment, dan kemudian sampai ke hal-hal yang berhubungan dan terkait dengan masalah penetapan risiko ini, risiko inherent dan risiko pengendalian, control risk, itu ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Sedangkan beberapa yang ada di sini sebenarnya sudah terjawab ya, komponen SPI yang paling besar itu ya sudah dijawab, paling besar pengaruhnya gitu ya sudah dijawab dengan baik oleh Marcelino ya tadi, bahwa kemudian lingkungan pengendalian itu yang jadi penentukan segalanya. Terus kemudian mengenai kaitannya atlas dan PMBJ sudah dijawab juga dengan oleh Michael, juga kemudian untuk inherent risk dari Sylvia dan Gio, pertimbangan saldo transaksi juga sudah dijawab dengan baik. Saya hanya kemudian lebih menjelaskan lagi permasalahan globalnya saja. Dan kaitannya resiko ini dengan materialitas, kaitannya juga dengan skopa audit dan sampai kepada fee audit, gitu kira-kira. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh siapapun, baik penyaji maupun peserta perkuliahan hari ini yang lain, mahasiswa yang ikut perkuliahan hari ini? Saya Pak Dan. Iya, silakan Andre. Ini cuma kepo aja sih Pak Dan. Kan dari kemarin kita kerja atlas ada kayak alasan di mana subjektif auditor ya. Ini material atau tidak material. Ya. Saya mau tanya itu semisal di tengah-tengah proses audit Pak, bisa nggak ya auditor itu kayak memutus kontrak kerja gitu. Semisal dia ketemu ada salah-salahnya dari perusahaan gitu Pak. Padahal kalau dari atlas kan di tahap-tahap awal di kelompok sebelumnya itu udah fix tulisan surat perikatan dan lain-lain. Apa bisa ya Pak di tengah-tengah jalan anggapannya putus hubungan kerja gitu? Untuk menjawab itu, mari kita lihat pada laporan PKL yang akan dibuat oleh Angel. Enggak. Sebenarnya enggak ada masalah. Gimana Angel? Bisa cerita Angel? Angel, halo? Iya Pak. Iya. Boleh enggak? Pertanyaan saya enggak perlu jawab detailnya. Boleh enggak bahwa kemudian setelah perikatan,
bahwa kemudian ternyata ada satu dan lain hal karena kemudian ada katakanlah ternyata resiko yang lebih besar atau katakanlah cakupan audit yang kemudian dihalangi, dihindari, kemudian perusahaan boleh memutuskan boleh memberhentikan kontrak atau memutus kontrak di tengah jalan. Gimana, Angel? Nggak boleh, Pak, karena di awalnya itu kan sudah ada surat perikatannya. Oke, berarti kan kalau memutuskan di tengah jalan, berarti kan dia harus ada pergantiannya ya, harus ganti rugi dan sebagainya, karena kan proses sudah jalan. Nah, tapi kalau dilaitkan dengan PKLmu bahwa kemudian menghentikan. Gimana, Pak? Menghentikan di jalan auditnya, proses auditnya. Yang saya tanya kan kemudian bahwa kontrak memang tidak bisa dihentikan. Iya. Kalau di posisi saya itu nggak mau harus dilanjutkan gitu, Pak. Apa namanya? Jadi mereka perusahaannya itu tetap setor buktinya walaupun itu ada beberapa bukti yang dipalsu kayak gitu. Ya, jadi tetap berjalan walaupun itu sangat menghambat. Iya. Nah, itu menjawab untuk pertanyaannya si Andre tadi. Jadi sebenarnya karena kita sudah tanda tangan, Andre ya, sudah tanda tangan bahwa perikatan, namanya perikatan itu kan kontrak. Jadi kemudian kita tidak bisa memutuskan sepihak. Kalau tidak, kita bisa dituntut gak karu-karuan gedenya. Karena berarti kita kan seharusnya sudah berhitung semuanya, resikonya dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita hentikan, ya nggak bisa. Yang bisa kita lakukan bahwa ternyata kalau ada yang tadi saya ceritakan, ada pembatasan skopa, ternyata kita pembatasan skop auditnya ya, terus kemudian ada penipuan dan sebagainya, ada pemalsuan dan sebagainya, ya tetap bisa kita lanjutkan kok. Walaupun kemudian jadi persyaratan-persyaratan kita tetapkan untuk perusahaan jadi lebih tinggi, artinya ya resikonya tidak kita rubah, tapi bahwa kemudian ya itu mau nggak mau berubah dengan sendirinya. Makanya di sini yang namanya professional judgment dari auditor itu jadi penting. Jadi saat kemudian dia mau menerima pekerjaan, jadi di Atlas ini kan yang di awal-awal ini, sampai ke minggu depan, itu kan kita sebenarnya terkait dengan penilaian resiko, penilaian materialitas, penilaian luasan audit yang sebenarnya itu menjadi penentu apakah kita bisa lanjut atau tidak. Tapi kalau sudah kemudian perikatan ditandatangani, karena kemudian dari Atlas ini semuanya menyatakan oke, kita jalan, kita tanda tangan di surat perikatan, maka auditor tidak bisa kemudian menghentikannya di tengah jalan. Bahwa kemudian perusahaannya ternyata yang kemudian mengingkari baik asersi maupun atestasinya, kemudian baik kontraknya, yang terjadi ya tetap pekerjaan itu dilakukan. Berarti kan yang kita minta ya hal-hal yang lebih mendalam, mendasar. Ternyata perusahaannya tetap nggak mau, ya sudah tetap kita keluarkan yang namanya laporan auditnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya tidak. Auditornya apa? Tidak mengemukakan pendapat, batasannya auditnya dibatasi, pengendalian internalnya ternyata bermasalah, terus kemudian ada praktek fraud, ya sudah kita tidak memberikan opini. Nah itu yang kemudian dalam tanda petik ya kita kerjakan secara profesional gitu. Tapi tidak bisa kemudian kita hentikan. Tapi kalau kemudian yang di sana tidak, waduh ini auditornya ngerepoti, toco pengennya ini, kami nggak mau diaudit lagi, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti yang memutus kontrak kan bukan kita, tapi auditinya. Artinya kan secara hukum kita terbebas. Ya sudah, kalau memang kita tahu dia ruwet, dia bermasalah, terus kemudian dia sendiri yang kita naikkan standarnya, terus kemudian mereka menyatakan memutus kontrak itu, ya sudah nggak apa-apa wis. Mending kehilangan satu auditi, satu klien yang menjadi potensi masalah bagi kita di kemudian hari, ketimbang kita teruskan, tapi kita akan berhadapan dengan konsekuensi profesional.
Kalau ternyata kita teruskan, ya kita naikkan standar-standarnya, syarat-syarat kita menaikkan, dan ternyata mereka tidak bisa memenuhi, ya sudah, tidak memberikan opini. No opinion. Begitu, Andre. Jadi tidak kemudian secara sepihak kita, karena pasti akan urusannya di pengadilan dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Sudah mudeng saya. Iya, makanya saya kan kebetulan tadi lagi baca punyanya laporan PKL-nya Angel yang terkait dengan hal-hal yang itu tadi ya, apakah menghentikan atau meneruskan proses audit. Yang secara lengkap, kapan Jel mau maju? Halo Angel, kapan Jel mau maju? Wah, Angelnya menghilang, ditanya mau majunya kapan untuk laporan PKL kok langsung terdiam 1000 bahasa. Oke, ada yang lain lagi? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain lagi, kita akan akhiri, dan siapapun yang maju minggu depan tentang material statement, silahkan mempersiapkan diri, dan ya semoga menyajikan presentasinya dan makalahnya dengan baik, gitu ya. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, kita akan tutup dengan doa untuk mengucap syukur atas perkuliahan sepanjang hari ini, dan untuk kelancaran kuliah Anda sampai nanti selesai akhir semester ini, dan bahkan lulus dari Universitas Majung di tahun depan ya. Oke, berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Dan. Terima kasih, Selamat Pak. siang Pak Dan. Terima kasih.